Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami yang mengenai Research and Development. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Inanti Wulan Rahmadani. Yang kedua, Indah Prastika Dewi. Yang ketiga, Indah Putri Susanti. Yang keempat, Indana Nisaul Elita. Dan yang kelima, Indria Fatmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Research and Development. Berdasarkan pendapat Sugiono dalam Haryati, penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang menghasilkan dan menguji keefektifan suatu produk. Pada proses pembuatan produk tertentu, diperlukan studi analisis kebutuhan yang menggunakan metode survei dan kualitatif. Selain itu, diperlukan pengujian pada produk tersebut yang menggunakan metode eksperimental sehingga dapat bermanfaat di masyarakat. Jadi, penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan proses atau langkah mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Pada penelitian ini, yang termasuk produk tidak selalu berupa perangkat keras atau hardware, seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran, dan laboratorium, tetapi juga dapat berupa perangkat lunak atau software yang berbentuk program pengolahan data, model pembelajaran, serta pembelajaran di kelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan Research and Development atau R&D. Metode penelitian dan pengembangan atau R&D ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu produk. Metode penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam menguji kemenarikan dan keefektifannya, kemudahan penggunaan, manfaat produk, serta mengetahui bagaimana tanggapan atas produk yang telah dikembangkan tersebut. Produk yang ditemukan dan dikembangkan ini dapat berupa model, pola, prosedur, dan sistem. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan studi secara sistematis yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang karakteristik dari model, program, strategi belajar mengajar dan perangkatnya, produk, dan sistem yang digunakan sebagai solusi terhadap masalah yang kompleks dalam pendidikan. Penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu menghasilkan produk yang dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, seperti lulusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan, kurikulum yang spesifik sesuai keperluan dari pendidikan tersebut, metode belajar mengajar, media pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, sistem evaluasi, dan yang lain sebagainya. Penelitian dan pengembangan ini memiliki perbedaan dengan penelitian biasanya. Jika penelitian biasanya hanya menghasilkan saran-saran guna perbaikan, namun penelitian dan pengembangan ini lebih untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat secara langsung digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Indah Putri Susanti akan mempresentasikan mengenai karakteristik dari Research and Development atau R&D. Karakteristik dari penelitian Research and Development atau R&D dapat dijelaskan pada 4 ciri utama. Menurut Borg and Gall dalam Hanafi 2018 sebagai berikut. Melakukan penelitian atau studi awal untuk mencari berbagai temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang akan dikembangnya nanti. B. Mengembangkan produknya berdasarkan hasil temuan pada penemuan awal tersebut. C. Melakukan pengujian lapangan dalam situasi senyata mungkin di mana produk tersebut akan dipakai nantinya. D. Melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang masih terjadi pada tahap pengujian lapangan tersebut.
Selanjutnya, menurut Hafiz, menjelaskan juga karakteristiknya seperti A. Adanya campur tangan atau intervensi ketika merancang tujuan penelitian. Adanya siklus dari analisis, desain dan pengembangan, serta evaluasi dan revisi. C. Adanya keterlibatan partisipasi yang aktif dari praktisi pada setiap tahap dan kegiatan penelitian. Selanjutnya, berorientasi pada proses yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kualitas produk. E. Berorientasi keterpakaian yang dilakukan guna meningkatkan kualitas desain produk dengan proses praktikalitas oleh pengguna di lapangan. Yang terakhir yaitu dilakukan rancangan yang berdasarkan kerangka konseptual dan teori serta didukung oleh evaluasi yang mendalam terhadap produk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indria Fatmawati dari Offering Batch 9, nomor presensi 10. Proses pengumpulan data research and development atau biasa disebut dengan metode R&D. Yang pertama, potensi dan masalah. Potensi, jika didaya gunakan dapat memunculkan suatu nilai tambah, sedangkan masalah, jika peneliti dapat mendaya gunakan masalah dengan baik, maka akan memunculkan potensi. Nah, masalah ini akan terjadi penyimpangan apabila data yang telah direncanakan oleh peneliti berbeda dengan studi yang ada di lapangan. Untuk itu penyelesaiannya kita akan menggunakan metode R&D. Karena dalam metode R&D ini kita akan menemukan metode, kemudian pola penanganan suatu masalah. Namun dalam metode R&D ini akan menemukan data empirik, entah peneliti itu melakukan pengkajian penelitian secara mandiri ataupun peneliti melakukan penelitian terdahulu yang pastinya masih ter-up-to-date dan faktual. Yang kedua, kita akan mengumpulkan informasi. Nah, kita akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian studi literatur untuk merencanakan suatu produk baru yang akan dikembangkan. Nah, dalam studi R&D ini ditujukan untuk menemukan konsep maupun landasan teoritis suatu produk. Dalam mengeluarkan produk pendidikan, biasanya kita berbentuk program, terus juga sistem, pendekatan, model, ataupun software. Di lain sisi, produk R&D ini juga mengkaji ruang lingkup dan kondisi pendukung. Ini ditujukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan juga kelebihan apa saja suatu produk yang baru ini. Kemudian dilakukan dasar pengembangan. Yang ketiga ada desain produk. Nah, desain produk ini menghasilkan sistem kerja baru, maka rancangan ini dibuat berdasarkan sistem kerja lama. Mengapa kita melakukan rancangan dengan mengacu pada sistem kerja lama? Karena kita dapat mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di sistem rancangan kerja lama, sehingga dilakukan pengembangan. Namun dalam desain produk sistem kerja baru ini akan menggunakan sistem modern, sehingga hasil yang dihasilkan akan berspesifikasi bagus. Kemudian dalam desain produk ini masih bersifat hipotetik, yang artinya apa? Belum teruji secara efektivitas sehingga perlunya pengujian. Dalam desain produk ini hanya mewujudkan dalam bentuk bagan ataupun gambar. Yang keempat ada validasi desain. Nah, dalam validasi desain ini proses kegiatan untuk menilai rancangan suatu produk. Dalam hal ini, sistem kerja baru secara rasional lebih efektif. Mengapa dikatakan sistem kerja baru lebih rasional? Karena validasi di tahap ini bersifat penilaian berdasarkan pemikiran, belum terjadi suatu proses penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan. Validasi desain ini nantinya akan mendatangkan pakar-pakar untuk melakukan pengujian ataupun penilaian. Namun sebelum itu peneliti akan mempresentasikan proses dan ditemukan desain ini dalam forum diskusi. Kemudian dilakukan perbaikan desain. Setelah tadi kita menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses diskusi, sehingga peneliti wajib melakukan perbaikan desain. Kemudian uji coba produk. Pada uji coba produk ini, melalui eksperimen dengan membandingkan efektivitas dan efisiensi antara sistem kerja lama dan juga sistem kerja baru.
Nah, yang berikutnya, revisi produk. Dalam revisi produk ini, pengujian dilakukan menggunakan sampel dengan menunjukkan kinerja sistem baru ini lebih baik atau dari sistem kerja lama. Kemudian uji coba pemakaian. Pada uji coba pemakaian ini diberlakukan sistem dalam kondisi nyata, namun pengoperasiannya masih dilakukan pemantauan sehingga tahu hambatan apa saja yang akan diperbaiki. Nah, kemudian dilakukan revisi produk. Dalam revisi produk ini biasanya dilakukan untuk evaluasi sehingga dalam produk secara berkala. Kemudian pembuatan produk secara massal. Dalam pembuatan produk secara massal ini akan dilakukan uji kelayakan. Apakah produk ini benar-benar bisa layak, efektif diterapkan untuk segala aspek. Misalkan kalau kita membuat suatu produk, kita pastinya akan melakukan sebuah potensi masalah, mengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba produk, perbaikan desain, kemudian revisi produk dan pembuatan masalah. Namun sebelum itu akan dilakukan uji kelayakan dari berbagai aspek, contohnya mungkin aspek ekonomi, aspek lingkungan, kemudian juga aspek teknologi, apakah ini cocok, apakah ini layak, apakah ini efektif diberikan, kemudian seperti itu. Dan juga kemudian peneliti baru akan bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan produk secara massal, seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya, analisis data research and development atau R&D. Analisis data dalam penelitian R&D tergantung pada masalah penelitian. Model penelitian ini terdiri dari uji pendahuluan bersifat hipotetik, artinya pengujian awal dalam menguji kelayakan dari penelitian. Pengembangan dan uji coba produk, artinya mengetahui apakah produk yang telah dibuat layak digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Bob dan Gall dalam Zakaria dan kawan-kawan tahun 2020, uji pendahuluan agar menghasilkan produk yang hipotetik maka menggunakan metode survei atau kualitatif. Selanjutnya, untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik digunakan eksperimen. Nah, eksperimennya terdiri dari pre-eksperimen yang artinya eksperimen bersifat rancangan saja. Yang selanjutnya kuasi eksperimen, artinya eksperimen yang memiliki perlakuan atau partisipan namun tidak dipilih secara acak. Dan yang terakhir eksperimen sesungguhnya, artinya eksperimen yang benar-benar dilaksanakan. Atau class action research, yang artinya memperbaiki proses pembelajaran yang ada di kelas. Yang selanjutnya, berdasarkan jurnal yang berjudul Pengembangan Media Komik IPA untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter peserta didik SMP yang ditulis oleh Widyawati dan Pojo Santoso pada tahun 2015 yang menggunakan Research and Development atau R&D dengan subjek penelitian peserta didik kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh berupa saran maupun komentar dari ahli media pembelajaran, ahli materi, pendidik, dan peserta didik melalui angket, observasi, wawancara, penilaian uji ahli, uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam tahap pengembangan yaitu dengan tahap uji coba awal, di mana setelah direvisi kemudian uji coba kepada 5 orang secara acak. Yang selanjutnya tahap uji perseorangan, dilakukan revisi kedua yang dimana berisikan masukan. Yang selanjutnya tahap uji coba terbatas, dilakukan revisi kemudian melibatkan 10 orang yang dipilih secara acak. Dan yang terakhir uji coba lapangan, di mana dilakukan revisi yang kemudian melibatkan 24 orang yang dilanjut analisis dan revisi untuk menghasilkan produk akhir. Yang selanjutnya yaitu daftar rujukan. Berikut adalah daftar rujukan yang kami pakai dalam melengkapi tugas kami. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.